wabarakatuh. Hai anak-anak Miss Cynthia yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi nih dengan Miss Cynthia dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Ya, walaupun pembelajaran kita ini masih dilakukan secara daring, tapi bukan untuk kalian semakin bermalas-malasan di rumah ya. Kalian harus makin giat dan semangat belajarnya, serta jangan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di minggu yang lalu Miss Cynthia sudah menjelaskan ke kalian semua mengenai materi apa coba? Ada yang ingat nggak dari kalian? Ya, materi minggu lalu ya, yaitu mengenai keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia, betul kan? Nah, dari keberagaman tersebut ya, yaitu terdiri dari suku, ras, agama, kemudian adat istiadat, terus jenis kelamin, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru ya anak-anak. Oke, materinya yaitu mengenai arti penting dari keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, apa sih pentingnya kita dalam mempelajari materi keberagaman di dalam masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Ya, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini ya, memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kejayaan Indonesia itu sendiri. Kenapa? Nah, di sini nih kenapa kita penting sekali ya mempelajari keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia ini. Karena supaya kita nih sebagai warga Indonesia bisa saling menghargai keberagaman yang ada ya, dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, serta kekerabatan dengan masyarakat yang lainnya, seperti itu. Kemudian di dalam keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, tentunya ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Ada dampak positif serta dampak negatifnya nih. Dampak positifnya yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya dampak negatifnya nih, yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan ya bisa nih menimbulkan kehancuran bagi bangsa dan negara di Indonesia ini. Nah, selanjutnya dengan kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan ya, karena di Indonesia ini banyak sekali ya pulau-pulau seperti Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Nah, dari berbagai kepulauan tersebut ya,
dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau bisa disebut dengan disintegrasi. Nah, karena sejarah telah membuktikan bahwasanya kondisi pemerintahan Indonesia pada zaman dulu ya pernah mengalami persoalan dengan adanya suatu daerah yang ingin memisahkan dirinya nih dari negara Indonesia, yaitu negara Timor Leste ya. Dulunya Timor Leste ini masih bagian dari negara Indonesia. Tetapi karena ada persoalan ya, seperti perpecahan yang terjadi di antara Timor Leste dengan negara Indonesia ini, akhirnya yang membuat Timor Leste ini memutuskan untuk memisahkan dirinya dari negara Indonesia dan membuat negaranya sendiri. Ya, seperti itu anak-anak. Kemudian, selain dilihat dari kondisi kewilayahannya, ada aspek sosial budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kenyataan juga ya menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia ini sering terjadi konflik antar golongan masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, atas dasar dua alasan tersebut ya, maka nih penting sekali kita memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan, kemudian mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian tentunya ya kita dalam mempelajari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, tentunya kalian harus mempunyai rasa semangat dan perilaku yang ditunjukkan ya. Seperti contohnya ada dalam keberagaman agama. Yang pertama nih ya, semangat dan perilaku kalian yang harus kalian lakukan. Pertama, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Kedua, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang yang berbeda agama. Ketiga, sikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah orang lain. 4. Melaksanakan ajaran agama secara baik. Nah, di sini kalian tentunya sudah bisa kan ya membedakan perilaku mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan ya, yang tentunya sesuai dengan ajaran agama yang kita percayai, seperti itu. Terakhir, tidak memandang rendah atau menyalahkan agama yang dianut oleh orang lain. Seperti itu. Jadi pada intinya, di keberagaman agama ini, kalian harus mempunyai rasa sikap toleransi terhadap orang lain, seperti itu. Kemudian, ada keberagaman ras dan suku nih. Perbedaan ras dan suku tidak menunjukkan bahwa orang lain lebih baik dari kita atau sebaliknya nih, kita lebih baik dari orang lain. Baik buruknya penilaian orang bukan dilihat dari warna kulitnya, rupanya, dan bentuknya ya. Melainkan karena baik dan buruknya itu perilaku.
Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilakulah sebaik mungkin ya kepada sesama manusia ya, atau terhadap orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada dari orang lain tersebut. Selanjutnya, ada dari keberagaman sosial budaya. Pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kalian ya di sini harus tahu nih macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Oh, ini tentu ya. Kalian sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga kalian tinggal di negara Indonesia. Nah, yang keempat nih ya, yaitu menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Di sini tentunya kalian harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar memilih baik buruknya budaya asing yang patut kalian contoh seperti itu, atau yang patut kalian ambil baik buruknya. Nah, yang terakhir ada dari keberagaman jenis kelamin atau gender. Di sini yang pertama, menghilangkan rasa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, membagi alokasi sumber daya atau manfaat secara adil antara laki-laki maupun perempuan. Terakhir, keempat, memberikan akses pelayanan yang sama nih kepada laki-laki dan perempuan. Jadi di keberagaman jenis kelamin ini tidak boleh adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi semuanya itu harus disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dibeda-bedakan ya, seperti itu. Jadi, ya kita sudah masuk di pembahasan terakhir ya, yaitu kesimpulannya. Yaitu dari pembahasan kita, pembahasan materi pada hari ini ya, bahwasanya kita penting sekali nih dalam mempelajari dan memahami dengan baik dari keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia ini. Dari berbagai macam keanekaragaman tersebut, ya, kita tentunya harus bisa saling menghargai, menghormati, dan tidak membeda-bedakan antara diri kita dengan diri orang lain. Ya, walaupun kita dengan orang lain tersebut berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, jenis kelamin, ya, dan lain sebagainya, itu tidak boleh ada saling perbedaan, ya, anak-anak, seperti itu. Oke, selesai deh pembahasan materi pada hari ini. Gimana? Kalian semua sudah paham? Atau ada yang belum paham nih? Ya udah, Miss berharap ya, semoga kalian semua paham apa yang sudah
Miss jelaskan pada materi kali ini ya. Kalau memang tidak ada yang paham, segera tanyakan ke Miss ya. Kemudian tetap nih ya, kalian semua harus jaga kesehatan kalian ya. Pola makannya dijaga, pola tidurnya dijaga, jangan kebanyakan begadang seperti itu ya anak-anak. Pokoknya harus jaga kesehatan ya, karena untuk saat ini sehat itu mahal sekali ya. Oke, sekian anak-anak untuk perhatiannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.